Pernah nggak sih Anda merasa kayak terjebak, seolah-olah ada di dalam sebuah makam yang nggak kelihatan, yang menahan kita? Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah panggilan kehidupan. Gimana caranya kita bisa keluar dari makam itu dengan meneladani Santo Fransiskus? Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Tema kita hari ini tuh dalam banget. Intinya adalah kita semua ini dipanggil untuk keluar dari makam yang mungkin selama ini membelenggu kita menuju kebebasan sejati yang Tuhan sendiri janjikan. Yuk kita mulai. Oke, untuk bagian pertama ini kita akan gali dulu akarnya. Jauh sebelum Kristus datang, Tuhan itu sebetulnya sudah menanamkan sebuah janji kehidupan yang jadi fondasi dari semua harapan kita. Coba deh kita lihat lebih dalam kutipan dari Nabi Yehezkiel ini. Ini bukan sekedar janji yang biasa-biasa aja. Perhatikan pilihan katanya ya. Tuhan nggak bilang, nanti aku bantu kamu, tapi aku akan membuka kuburmu. Ini tuh sebuah tindakan ilahi yang aktif, yang tegas. Artinya apa? Kehendak Tuhan yang paling utama adalah kita hidup bebas, bukan terkurung. Jadi, apa sih sebetulnya kubur yang dimaksud ini? Nah, bagi bangsa Israel zaman dulu, ini tuh bukan sekedar liang lahat fisik. Ini adalah sebuah metafora yang sangat kuat untuk rasa pahit, putus asa, dan kehancuran akibat dosa mereka selama di pembuangan. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan melihat kondisi mereka, dan Dia tidak meninggalkan mereka. Dia malah menjanjikan jalan keluar, sebuah pemulihan total. Tapi, janji yang agung ini mungkin kedengarannya masih jauh ya, agak abstrak. Gimana sih wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk itu, mari kita lihat langsung pada teladan Santo Fransiskus dari Assisi, yang kebetulan sedang kita peringati yubileum 800 tahun wafatnya. Kita akan lihat bagaimana beliau menghidupi janji ini. Nah, di sini kelihatan jelas banget ya transformasinya Santo Fransiskus. Di sebelah kiri, itu adalah makam masa mudanya, penuh dengan pesta pora, ambisi duniawi. Lalu lihat di sebelah kanan. Setelah ia memilih Tuhan, semua belenggu itu putus. Hidup baru yang bebas bertumbuh. Dia benar-benar menukar penjara kemewahan dengan sebuah kebebasan sejati di dalam roh. Kutipan dari Santo Ireneus ini seolah merangkum semuanya. Kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup sepenuhnya. Dan Fransiskus adalah bukti nyata dari kalimat ini. Dia menunjukkan ke kita semua kalau hidup seutuhnya itu bukan berarti punya segalanya, tapi justru dibebaskan dari segalanya, supaya bisa digerakkan sepenuhnya oleh Roh Kristus. Nah, itulah kehidupan yang sejati. Oke, jadi ada janji kehidupan dari Tuhan, lalu ada teladan kebebasan dari Fransiskus. Semua ini mengerucut pada satu momen puncak, sebuah demonstrasi tertinggi dari kuasa Kristus atas maut itu sendiri. Coba kita resapi momen yang sangat manusiawi ini. Tepat sebelum melakukan salah satu mujizat terbesarnya, Yesus malah menangis. Dia merasakan kepedihan yang kita rasakan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh di sana, tapi Allah yang mengerti dan ikut merasakan penderitaan kita. Dan kemudian segalanya berubah total. Dari air mata yang penuh empati menjadi sebuah perintah ilahi. Hanya dengan 3 kata, Lazarus, marilah keluar. Yesus menunjukkan bahwa kuasanya itu melampaui kematian. Ini bukan permintaan loh, ini adalah perintah yang bisa membatalkan hukum alam. Nah, kemenangan Kristus atas maut inilah yang jadi kuncinya. Karena kuasa inilah, Santo Fransiskus bisa melihat kematian itu bukan sebagai musuh yang menakutkan, tapi sebagai saudari maut. Dia nggak takut. Kenapa? Karena dia sendiri sudah mengalami kebangkitan rohani jauh sebelum tubuhnya berhenti bernapas. Jadi, setelah merenungkan semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Apa artinya ini semua bagi Anda dan saya di sini saat ini? Karena panggilan yang sama, panggilan keluarlah itu, sebetulnya ditujukan secara pribadi kepada kita masing-masing. Yuk, sekarang kita coba ambil waktu sejenak untuk jujur pada diri sendiri. Apa makam yang mungkin sedang membelenggu hati Anda? Mungkin itu kebencian, atau luka masa lalu yang belum sembuh, mungkin kebiasaan buruk, atau jangan-jangan rasa tidak peduli yang membuat kita dingin? Apapun itu, coba bayangkan Yesus sedang berdiri di depan makam itu sekarang, siap memanggil Anda untuk keluar. Dan kabar baiknya, Tuhan itu nggak cuma memanggil, Dia juga menyediakan jalannya. Langkah pertama adalah pembebasan. Kita kenali dan akui makam kita, lalu kita tinggalkan itu dalam sakramen tobat. Nah, langkah kedua adalah penguatan.
Setelah bebas, kita kan butuh energi untuk terus berjalan. Kekuatan itulah yang kita dapatkan dari sakramen Ekaristi, untuk bangkit dan menjalani hidup yang baru. Dan inilah jaminan tertinggi kita. Coba perhatikan, Yesus tidak berkata dia memberi kebangkitan. Dia berkata dia adalah kebangkitan itu sendiri. Ini artinya, percaya padanya itu bukan cuma soal kehidupan setelah kita mati nanti. Ini tentang mengalami kehidupan yang dibangkitkan. Kehidupan yang benar-benar bebas, yang bisa dimulai saat ini juga. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.